Kita mulai lagi. Masih surat Yusuf ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jahazahum, dan ketika mempersiapkan perbekalan siapa Yusuf hum pada mereka, bijahazihim terhadap perbekalan mereka, artinya mereka mau pulang dari Mesir ke negeri Kan'an. Terus Yusuf juga mempersiapkan perbekalan mereka, termasuk bahan makanan yang mereka beli. Ya, bahan makanan yang mereka beli. Jadi kalau 10 orang itu mereka juga naik onta 10. Lah perbekalannya itu ditaruh di onta. Ya, bahan makanan yang mereka beli itu loh, itu disiapkan oleh Yusuf. Jadi wafalahum kailahum. Jadi Yusuf mempersiapkan segala sesuatunya untuk perbekalan mereka pulang, termasuk bahan makanan yang mereka beli. Qala, maka berkata dia Yusuf, Iktuni, mendatangkanlah kalian ni padaku, biakhin terhadap saudara. Saudara ini Bunyamin. Lakum, bagi kalian, min abikum, dari bapak kalian. Jadi agar aku bisa membuktikan kalau omongan kalian benar. Ya, kemarin kan bilang kalian anaknya Nabi Yakub. Yakub punya 12 anak laki-laki. 10 ya kalian, yang 1 hilang pada saat masih kecil. Terus ada 1 lagi nunggui bapaknya, jaga bapaknya. Nah nanti kalau kalian kesini lagi, beli bahan makanan lagi, itu saudara kalian harus kalian bawa ke sini. Ya, harus kalian bawa ke sini. Namanya siapa? Bunyamin. Ya, harus kalian bawa ke sini. Aku pengen membuktikan kalian jujur apa tidak. Politikus ulung Yusuf. Ya kan? Padahal ya Yusuf tahu betul. Memang ada Bunyamin yang nunggu bapaknya. Ya kan? Jadi datangkanlah kepadaku saudara kalian yang bernama Bunyamin dari bapak kalian untuk dibawa ke sini. Aku pengen membuktikan kalau omongan kalian benar. Kalian bukan mata-mata datang ke sini memang murni membeli bahan makanan. Ala tarauna, apakah tidak melihat kalian bahwa ani sesungguhnya aku Yusuf iku ufi
menyempurnakan aku Yusuf al-kaila pada takaran. Yang kedua, wa ana dan aku iku khairul munzilin, sebaik-baiknya orang-orang yang menempatkan. Bukankah kalian juga tahu sendiri kan bahwa aku menyempurnakan takaran. Artinya kamu beli, aku juga jual sesuai dengan kesepakatan, ya kan? Kalian kan tahu sendiri kan bahwa aku menyempurnakan takaran. Kamu beli, ya aku jual. Dan sekarang boleh kamu bawa pulang. Dan yang kedua, kalian kan juga tahu sendiri bahwa kalian aku perlakukan secara baik di sini. Ya kan? Wa ana khairul munzilin. Aku adalah sebaik-baiknya orang-orang yang menempatkan. Artinya kalian aku anggap sebagai tamu kehormatan. Karena kalian ngaku anaknya Nabi. Ya kan? Tak kasih makan enak, tak kasih tempat tidur yang bagus, yang layak. Ya kan? Nah, sekarang giliran kalian nanti kalau datang ke sini lagi, Bunyamin harus dibawa ke sini. Pinter tak gak Yusuf ini? Pinter, gak pinter gak dadi nabi. No. Fa'ilam tak tuni, maka seandainya tidak datang kalian ni padaku, bihi dengan Bunyamin, dengan saudara, ya. Fala kaila, maka tidak ada takaran lakum untuk kalian indi di sisiku. Lah seandainya kalian nanti datang ke sini tidak membawa Bunyamin, ya fala kaila lakum. Kalian tidak boleh beli bahan makanan di sini. Lah kalau kelaparan gimana? Urusan kalian. Itu monopoli kan seperti itu. Ya. Kalau kalian tidak datang ke sini dengan membawa Bunyamin, ya, walaupun niat kalian beli bahan makanan tidak aku kasih. Fala kaila lakum. Wala takrobun, dan jangan dekat-dekat kalian ni padaku. Dan jangan coba-coba mendekat ke sini. Diancam, karena ya itu tadi, jangan-jangan kalian mata-mata, ya kan? Jangan coba-coba kalian mendekat ke sini. Iso-iso tak cekel, tak penjoro, gak iso mulih. Itu aku sudah lakukan baik ke kalian. Nah, kalian sekarang harus memenuhi permintaanku ini. Kalau enggak ya resikonya anak istri kalian kelaparan. Ya kan? Karena enggak boleh beli bahan makanan di sini lagi dan kalian tak tuduh sebagai mata-mata. Awas jangan ke sini. Jangan dekat-dekat aku. Qalu, berkata mereka kakak-kakaknya Yusuf itu, Sanuraw itu akan mendatangkan kami, artinya berusaha keras kami, ya, mendatangkan itu
artinya berusaha keras, sanad tahid. Ya. Anhu dari saudara, abahu pada bapaknya saudara, artinya Nabi Yakub. Ya, kami akan mengusahakan sepenuh kemampuan kami agar agar Bunyamin bisa dipisahkan dari bapaknya untuk dibawa ke sini. Itu loh. Wa inna dan sesungguhnya kami, saudaranya Yusuf, iku lafailun niscaya orang-orang yang mengerjakan. Sudah kami akan laksanakan itu. Waqala dan berkata dia Yusuf, lifit yanihi pada para pemudanya Yusuf, pemuda atau pembantu atau asistennya Yusuf. Ija'alu menjadikanlah kalian fityan bidho atahum pada apa istilahnya uang mereka. Bidhoah itu alat tukar yang ditukarkan bahan makanan itu. Kalau dibilang uang itu sebenarnya ya kurang begitu pas. Karena bisa jadi zaman dulu itu jual belinya barter. Ya, barter. Gelang ditukar makanan, ya kan? Mungkin kalung ditukar makanan. Jadi bidho'atahum itu alat tukar mereka. Alat tukar yang digunakan untuk membeli bahan makanan. Artinya seperti itu. Fi rihalihim di dalam wadah mereka. Secara sembunyi-sembunyi. Jadi bidho'atahum itu alat tukar atau harta mereka yang ditukarkan bahan makanan ya. La'alahum agar mereka ya'rifunaha mengetahui mereka pada bidho'ah. Pada bidho'ah. Idzan qalabu ketika sudah kembali mereka saudara Yusuf ila ahlihim pada keluarga mereka atau anak istri mereka. Yes, keluarga lah di negeri Kan'an sana. Tujuannya la'alahum agar mereka iku yarjiun kembali ke sini mereka. Kembali lagi ke Mesir maksudnya. Ya, kembali artinya kembali ke sini ke Mesir. Lah, Yusuf itu secara sembunyi-sembunyi berkata kepada para asistennya, pada para pemuda, para pembantunya, asistennya. Ini tolong ya, uangnya ini 10 orang ini kalian taruh lagi di wadah mereka secara sembunyi. Ya, secara sembunyi. Jangan sampai mereka tahu. Ya. Jadi ija'alu bidho'atahum fi rihalihim. Tujuannya la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim. Nah, nanti setelah mereka pulang ke rumah, ke negeri Kan'an, ketemu anak istri mereka kan buka wadahnya. Ya kan?
Setelah dibuka wadahnya ternyata mereka belum bayar. Ya kan? Lah ini uang kita masih di wadah kita. Mudeng. Biar terkesan mereka belum bayar. Kalau mereka merasa belum bayar, agar mereka kembali lagi ke sini. Bayar utang sambil beli lagi dan membawa Yamin. Cerdas tidak Yusuf? Cerdas, pinter deh. Ya. Jadi uang mereka yang mereka gunakan untuk beli bahan makanan yang sekarang ini, tolong secara sembunyi-sembunyi taruh kembali ke wadah mereka, biar dibawa pulang ke negeri Kan'an lagi, ke keluarganya. Nanti setelah wadahnya dibuka untuk masak, ternyata mereka menemukan uang mereka, agar terkesan mereka belum bayar. Kalau belum bayar berarti bahan makanannya itu statusnya masih utang. Agar apa? Mereka kesini lagi. Pertama, bayar utang. Kedua, beli bahan makanan lagi. Ketiga, membawa Yamin. Ya, membawa Yamin. Sebab kalau tidak seperti itu, uangnya tidak pura-pura ditaruh di wadah itu, nanti mereka takut balik ke Mesir lagi. Aduh, neng Mesir leren gawa Yamin, leren gawa ya kan? Jadi mereka betul-betul ditekan oleh Yusuf, tapi secara halus. Agar mereka datang lagi ke Mesir. Jadi saya ulang ya, Yusuf mengatakan kepada para asistennya, taruhlah alat tukar mereka atau uang mereka atau harta mereka yang mereka gunakan membeli bahan makanan ini ke wadah mereka kembali. Agar mereka bisa mengenali uang mereka itu ketika mereka balik ke keluarganya. Ternyata kita belum bayar. Berarti ini masih utang ini. Lah tujuannya agar mereka kembali ke sini lagi. Jelas? Jadi bagaimanapun mereka merasa hutang itu tadi. Jadi la'allahum yarji'una ilaina li'annahum la yastahilluna imsakaha. Mereka tidak akan menganggap halal uang tersebut. Ya, mereka pasti akan ke sini. Ya. Falam maroja'u, maka ketika kembali mereka saudaranya Yusuf, ila ahlihim, pada keluarga mereka, qalu, maka berkata mereka, ya abana, wahai bapak kami, muni'a, dicegah, minna, dari kami, opo al-kailu, takaran. Fa'arsil, maka semoga melepas engkau, ma'ana, bersama kami, akhona, pada saudara kami, yaitu Yamin.
naktal agar bisa mengambil takaran kami, artinya membeli, ya, agar bisa menakar atau mengambil takaran kami, artinya membeli bahan makanan ke Mesir lagi. Wa ina dan sesungguhnya kami lahu pada akhona Bunyamin iku lahafidun niscaya orang-orang yang menjaga. Orang-orang yang menjaga. Nah, ketika mereka sampai ke negeri Kan'an menemui bapak mereka. Jadi ketika mereka kembali pada bapak mereka, mereka juga mengatakan curhat nenggone bapake. Ya abana muni'a minal kail. Wahai bapak, gimana kami tidak boleh beli bahan makanan lagi di Mesir. Kecuali kalau harus membawa Bunyamin. Fa'arsil ma'ana akhona. Naktal. Maka tolong Pak Bunyamin dilepas bersama kami, ya, agar kami bisa sama-sama beli bahan makanan. Dan kami akan menjaga betul-betul Bunyamin. Bapak ndak usah khawatir. Ngerayu bapake. Karena selepas Yusuf ya dianggap hilang, Nabi Yakub itu tidak lantas seneng kepada saudara-saudaranya yang 10 itu enggak. Ya, tapi beralih ke Bunyamin. Bunyamin yang tidak boleh dilepas kemana-mana. Tuh, karena Bunyamin itu saudara kandung. Dengan Yusuf itu saudara kandung. Jadi keringet-keringete wajah-wajah ya rodok-rodok. Mirip lah ngono ya. Jadi sebagai pelampiasan kasih sayang Yakub ke Yusuf itu ya ke Bunyamin itu. Gitu. Qala berkata dia, bapak, hal amanukum, apakah harus percaya aku kum pada kalian? Hah? Alaihi atas Bunyamin. Apa li? Aku bukan percaya awakmu maneh. Itu. Ila kecuali kama amin tukum, sebagaimana telah percaya aku kum pada kalian. Ala akhihi atas saudaranya Bunyamin. Siapa namanya? Yusuf. Min qablu dari sebelumnya. Jadi apakah aku harus percaya pada kalian terhadap Bunyamin ini? Artinya aku tidak akan percaya pada kalian. Kecuali dulu memang aku sudah pernah percaya pada kalian terhadap Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Hilang kan Yusuf? Lah mosok aku mbok kon percaya maneh ning awakmu. Ya kan? Mudeng. Mosok aku mbok kon percaya maneh. Fallahu maka utawi Allah iku khairun lebih baik. Apanya hafidhon menjaganya. Wahwa dan dia Allah iku arhamur rahimin. Lebih sayangnya orang-orang yang menyayangi. Jadi hal itu
apakah percaya aku kum pada kalian, ya kan? Maknanya seperti itu. Tapi umpama langsung dimaknani begini bisa. Hal amanukum, tidak akan percaya aku kum pada kalian. Ngono ya iso. Ya. Tidak akan percaya aku kum pada kalian alaihi atas bun yamin. Illa kecuali kama amin tukum ala akhihi min qabl. Pengertiannya sama saja. Nah, itu dari sisi ini mereka gagal untuk mendapatkan Bunyamin. Padahal niatnya baik, tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat untuk mencelakakan Bunyamin. Tapi karena apa? Pengkhianatan atau dosa mereka di masa lalu ya sudah. Bapaknya tidak percaya. Walamma fatahu, dan ketika membuka mereka mata ahum pada perkakas mereka. Perkakas itu ya yang dari Mesir itu, karung-karung bahan makanan itu. Wajatu maka menjumpai mereka bidho atahum pada harta mereka atau alat tukar mereka, rudat dikembalikan apa bidoah. Nah ini jadi aksi pertama gagal, tapi ini masih sesuai dengan rencananya Yusuf ya. Nah, kedua, pada saat mereka membuka perkakas mereka, artinya karung bahan makanan yang mereka beli dari Mesir. Nah, mereka menemukan harta atau uang mereka dikembalikan lagi. Ya, kembalikan lagi. Qalu, berkata mereka, ya abana wahai bapak kami, ma utawi apa, iku nabegi mencari kami. Ya. Ya. Jadi ya abana ma nabegi. Itu makna yang pertama ya, ma utawi apa, nabegi mencari kami. Kalau bahasa Jawanya amrih ingsun. Artinya, wahai bapak kami, apa yang kami harapkan, ya, apa yang kami harapkan atau apa yang saya harapkan. Artinya, apakah saya berharap atas kembalinya uang ini? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Apakah saya atau kami berharap atas kembalinya uang ini? Jawabnya tidak. Ini ungkapan kaget. Loh, kok duitnya balik? Padahal kami tidak berharap uang ini kembali. Karena memang sudah dibayarkan ke Mesir. Loh, kok uangnya di sini? Ya kan? Orang kalau punya uang terus sudah digunakan untuk membeli sesuatu. Ya kan?
Sesuatu sudah ada di tangan, uangnya itu gimana? Dia berharap kembali lagi? Enggak kan? Karena sudah untuk bayar. Dia sudah mengikhlaskan uang itu. Tapi ternyata uangnya ada di situ. Makunna nabghi. Atau makna yang kedua, ya, makna yang kedua, manabghi tidak berharap kami. Jadi tidak berharap kami. Maksudnya sama. Jadi kami atau saya tidak berharap sama sekali uang ini dikembalikan. Tapi kok ada di sini ya? Nah, ngono loh. Tapi kok ada di sini ya? Artinya kembalinya uang ini kepada kita ini menunjukkan bahwa Raja Mesir, ya, penguasa Mesir, mereka tidak kenal Yusuf. Padahal yang dimaksud itu adalah Yusuf. Mudeng enggak? Kan mereka enggak kenal Yusuf. Sudah pangkling kan? Jadi kembalinya uang ini menunjukkan bahwa Raja Mesir betul-betul orang yang baik. Ya. Jadi saudara-saudaranya Yusuf mengatakan demikian itu kepada bapak mereka agar bapak mereka memberi izin, ya, kepada mereka untuk membawa Bunyamin membeli bahan makanan. Tujuannya itu. Jadi makunna nabghi ayyusai'in natlabu min ikramil malik a'dham min hadza. Jadi tidak ada sesuatu yang kami harapkan dari memuliakannya Raja Mesir kepada kami yang lebih besar dari ini. Artinya apa? Kami di sana diperlakukan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh membeli bahan makanan. Yang ketiga, lah kok duwike dibalekno. Kurang baik apa Raja Mesir itu? Ya, itu menurut perasaan mereka. Padahal Yusuf melakukan itu agar mereka balik ke Mesir lagi. Pak, kita ke sana itu loh Pak, diperlakukan baik sebagai tamu istimewa. Yang kedua, boleh membeli bahan makanan. Yang ketiga, lah kok uang kita dikembalikan. Kurang baik apa Raja Mesir? Kurang baik apa dia? Sudah baik pol itu. Ya. Ngono kok sampean sik ragu-ragu, Pak. Ngono lho. Agar Bunyamin bisa dilepas, bisa ikut ke Mesir. Jadi yakni madza nabghi wa ayyu syai'in natlabu wa dzalika annahum kanu qad dzakaru li Yaqub ihsana maliki Misr ilaihim wa hassu Yaquba ala irsali Bunyamin ma'ahum
Falamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum qad ruddat ilaihim. Qalu ayyusai'in natlabu minal kalam ba'da hadzal ayan minal ihsan wal ikram. Au filanal kaila wa radda alainas saman wa aradu bihadzal kalam tatyiba qalbi abihim. Ini di tafsir Khazin. Tak baca ya, tak terjemahkan ya. Jadi kalimat ya abana makunana bagi artinya apa yang kami cari. Kami enggak berharap apa-apa loh ya. Uang yang sudah kami berikan, sudah kami ikhlaskan. Kami enggak harap kembali lagi. Tapi nyatanya kok kembali, kok dikembalikan. Dan apakah sesuatu yang kami cari? Ya, artinya Raja Mesir itu sudah terlalu baik. Lah, mereka ngomong seperti itu ya setelah mereka bercerita kepada Yakub tentang kebaikan Raja Mesir pada mereka. Ya, yaitu tadi diperlakukan baik, jadi tamu istimewa, ya boleh beli bahan makanan. Uangnya masih dikembalikan. Dan mereka merayu Yakub agar bisa melepas Bunyamin bersama mereka. Nah, setelah karung mereka dibuka, lah ternyata ya betul mereka menemukan uang mereka dikembalikan. Ya. Mereka mengatakan, mana lagi Pak yang harus kami ungkapkan secara lisan kepada engkau setelah bukti-bukti yang nyata ini loh. Kami diperlakukan baik, baju kami ya dikumbahno, sembarang kalir dikei. Ya. Ya kan, dimuliakan, terus makanan ya dikasih, bahan makanan ya dijual di sana, terus uangnya dikembalikan. Jadi mereka itu merayu bapaknya agar hatinya bisa lunak. Hadihi ini iku bidha'atuna harta kami, alat tukar kami. Ruddat dikembalikan apa bidha'ah ilaina pada kami. Wanamiru dan nempur. Ngerti nempur? Nempur itu bahasa Jawa. Nempur itu beli bahan makanan, itu namanya nempur. Nempur beras. Ya. Wanamiru dan membeli bahan makanan kami ahlana untuk keluarga kami. Wanahfadhu dan menjaga kami akhona pada saudara kami, yaitu Bunyamin. Wanasdadu dan menambah kami kaila bairin takaran satu onta. Takaran satu onta. Wadzalika dan demikian itu eko kailun takaran yasirun yang gampang. Ini loh Pak, uang kami dikembalikan pada kami lagi. Ya. Dan wanamiru ahlana. Kami bisa berharap membeli bahan makanan lagi untuk keluarga kami di Mesir. Yang ketiga, wanah fadhu akhona. Jangan khawatir Pak, nanti Bunyamin kami jaga.
Ya, jangan khawatir Pak, nanti Bunyamin kami jaga. Terus berikutnya wanasdadu kaila bair. Dengan Bunyamin ikut, nanti kami bisa menambah 1 takaran onta. Kalau Bunyamin tidak ikut, ontanya kan cuma 10. Mudeng. Kalau Bunyamin ikut, ontanya jadi 11. Jadi yang asalnya kita pulang membawa 10 angkutan onta, bisa membawa 11 angkutan onta. Karena Bunyamin ikut. Mudeng. Mudeng ya. Wa dzalika kailun yasir. Jadi dengan jadi 11 itu adalah takaran yang mudah bagi Raja Mesir karena orangnya baik. Itu akhirnya Yakub ya luluh juga. Ya. Akhirnya Yakub juga luluh. Qala berkata Yakub, lan ursilahu tidak akan melepas aku pada Bunyamin, ma'akum bersama kalian. Hatta tu'tuni sehingga mendatangkan kalian ni padaku, mausikon pada janji atau sumpah. Minallah dari Allah. Jadi bi'an tahlifu. Jadi agar kalian sumpah dengan nama Allah. Latak tunnani niscaya mendatangkan. Sungguh kalian ni padaku bihi dengan Bunyamin. Kalau kalian bawa pergi harus kalian bawa kembali. Ila kecuali an yuhato jika dikuasai, diliputi, dikuasai, sopo bikum kalian mati di tengah jalan atau dibegal di tengah jalan sana. Terus Bunyamin terbunuh. Gitu. Jadi walaupun Yakub ini sebenarnya masih nggak begitu percaya, tapi lumayan lah. Jadi Yakub mengatakan, aku tidak akan melepaskan Bunyamin bersama kalian, sehingga kalian datang padaku dengan sumpah menggunakan nama Allah. Isinya sumpah, kalian akan membawa pulang lagi Bunyamin. Jadi latak tunnani bih. Kalian datang kepadaku, artinya membawa pulang lagi Bunyamin kepadaku. Kecuali kalau kalian dikuasai di tengah perjalanan. Artinya kalian mati di perjalanan atau kalian terkalahkan di perjalanan sana. Entah dibegal, entah sakit terus gimana, nah itu. Jadi jangan ada pengkhianatan lagi. Ya, jangan ada pengkhianatan lagi. Ya, dengan terpaksa akhirnya mereka ya sumpah. Mereka sendiri ya dilema. Ini kalau nggak ke Mesir, anak istri kelaparan. Wis piye? Duit ya durung bayar, genahe piye duit iki halal ta haram. Ya kan? Nanti kalau nggak ke sana nanti dipikir kita itu nipu. Ya kan? Tapi kalau harus memisahkan Bunyamin dengan bapaknya, kita harus sumpah. Ibu kan? Ibu. Akhirnya mereka ya memilih sumpah.
Ya apa meneh. Wis. Falamma atauhu maka ketika mendatangkan mereka pada Yakub pada bapak ya. Mau sikohum pada sumpah mereka. Qala berkata Yakub, Allahu Allah alama nakul atas apa yang mengatakan kita iku wakilun zat yang dipasrai. Ya wis sing tawakal ning ngene Gusti Allah ya. Jadi wallahu alama nakulu wakil. Allah atas apa yang kita ucapkan ini, sumpah kita ini zat yang dipasrai. Yes, kabeh anule ya dipasrahkan pada Allah, tawakal pada Allah. Memang keadaannya sulit. Yang bikin sulit siapa? Mereka sendiri. Mereka sendiri. Ya kan? Jadi illa an yuhata bihim itu artinya kecuali ada udzur atau alasan yang pantas, ngono lho. Yang sesuai sehingga tidak bisa membawa pulang Bunyamin, entah mati atau dibegal atau apa tadi ya. Contoh mati dalam perjalanan dirampok, kemudian Bunyamin diculik ya. Jadi kalau di tafsir Jalalain itu bi antamutu autuk labu fala tutiku al ityana bihi fa ajabuhu ila dzalik. Jadi kalian mati atau kalian terkalahkan dibegal atau di apa, sehingga kalian tidak mampu mendatangkan kembali Bunyamin. Akhirnya dengan terpaksa mereka ya sumpah daripada luwe, ya kan, daripada macam-macam itu. Waqala dan berkata dia bapak Yakub, ya baniya wahai putra-putraku, ini mau berangkat ke Mesir. Ya. Jadi Yakub ini ya sudah punya cucu, sudah punya cicit. Ong Yusuf aja sudah punya anak kan, apalagi kakak-kakaknya. Jadi Yakub dan Bunyamin yang biasanya ditemani Bunyamin itu ya sebenarnya bukan kok berdua itu ya enggak. Ya ada istrinya, ada cucunya ya kan. Mudeng. Jadi dijelaskan yang 10 berangkat, Bunyamin sendiri di rumah itu bukan sepenuhnya sendiri. Ya ada menantu-menantunya Yakub, ya kan? Ada cucu-cucunya, cicitnya. Ya baniya wahai anak-anakku. Lah kalau ini berangkat semua. Wes. Jadi Yakub di rumah hanya dengan menantu-menantunya itu ya. Ya. Dengan cucu-cucunya. La tadkhulu jangan masuk kalian, jangan masuk Mesir. Min babin dari pintu wahidin yang satu. Jadi pintu gerbang Mesir itu bukan cuma satu. Yang namanya perbatasan kan banyak. Ya, batas barat, batas timur, batas utara, batas selatan kan ada. Pintu gerbang 1, pintu gerbang 2. Ya. Min babin dari pintu wahidin yang satu. Jadi kalian jangan masuk Mesir dari satu pintu. Ya. Wadkhulu dan masuklah kalian min abwabin dari berbagai pintu.
mutafarriqah yang berbeda-beda. Ini kalau di tafsir Jalalain, li'alla tusibakumul ain. Jadi biar kalian tidak kena penyakit ain. Tahu penyakit ain? Penyakit yang disebabkan karena kedengkian seseorang atau ketakjuban seseorang secara berlebih. Misalnya Fakhri ini ganteng misalnya. Ya, gantengnya ngalah-ngalahi Terus ada orang yang dari kejauhan memandangi. Gantengnya arek iki rek ngono. Iri, dengan iri dengki. Akhirnya dia sakit. Mudeng. Jadi sakit yang disebabkan karena iri dengki orang lain. Ya. Jadi Nabi Yakub berkata demikian supaya tidak kelihatan berkerumun, ya, bergerombol. Kalau berkerumun, bergerombol, itu menarik perhatian banyak orang, itu nanti bahaya, ya, bahaya. Jadi nanti dikira orang kaya atau gimana terus dirampok. Jadi ya wis berjalan masuk Mesir dengan melalui pintu yang macam-macam, jangan kelihatan mencolok. Ya. Kalau di tafsir Jalalain ya untuk menghindari penyakit ain itu. Bisa dipahami ya. Wa ma'uni dan tidak bisa menolak aku. Angkum dari kalian. Minallah dari Allah. Min sayin pada sesuatu pun. Minnya itu min zaidah. Jadi dengan ucapanku la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah, itu aku tidak bisa menolak dari kalian dari Allah sesuatu pun. Artinya apa? Ya itu hanya sekedar ucapan dari orang tua yang dipamiti anaknya mau pergi. Ucapan kasih sayang. Ngerti? Seperti kamu mau pergi keluar kota, pamit ke bapakmu atau ibumu. Biasanya ngomong apa? Sing hati-hati ya Le ya. Jangan ngebut. Ya. Ucapan apa itu? Ucapan kasih sayang. Itu bisa menolak takdir enggak? Enggak. Jadi wa ma uni ankum min Allah min sai' itu ucapan kasih sayang orang tua yang dipamiti anak-anaknya. Wes itu saja. Jadi ucapanku itu tidak bisa menolak takdirnya Allah. Jadi qaddarahu alaikum wa innama dzalika safaqatun. Yes, lumrahe wong dipamiti kan gitu kan. Hati-hati ya. Nanti di jalan kalau mau nyebrang tolah-toleh kiri kanan kan gitu kan. Nanti kalau naik sepeda motor jangan ngebut.
Apalagi kesehatannya dijaga, kan gitu kan. Lumrahnya orang dipamiti. Lah itu tidak bisa menolak sedikit pun dari qadarnya Allah. Itu hanya ungkapan kasih sayang. Inil hukmu, tidak ada hukum ila kecuali lillah bagi Allah. Ya hanya Allah saja. Alaihi, hanya atas Allah tawakal tu berserah aku. Akunya Yakub. Wa alaihi, dan atas Allah fal yatawakal, maka supaya berserah sopo al mutawakkilun, orang-orang yang berserah, orang-orang yang tawakal. Walamma dakhalu, dan ketika masuk mereka 11 orang, min haitsu amarohum, dari mana perintah hum pada mereka, sopo abuhum, bapak mereka, yaitu dari pintu yang berbeda-beda. Makana tidak ada yukni menolak apa ketaatan mereka pada ucapan bapak itu, anhum, dari mereka, minallah, dari Allah. Dari Allah artinya dari qadarnya Allah. Min sayin, pada sesuatu pun. Lah delalah itu mereka juga taat terhadap ucapannya bapak itu. Jadi masuk Mesir melalui pintu yang berbeda-beda. Lah seperti itu ya sebenarnya bukan kok bisa menolak takdirnya Allah, itu ya tidak. Baik yang memerintahkan maupun yang diperintah itu sama-sama tidak bisa menolak qadarnya Allah. Ya. Kadang wong kan ngono. Jadi ada orang pamitan ya, ada orang pamitan itu yang dipamiti kan bilang gini. Ya, sing hati-hati yo, ojo ngebut, ojo ngene gitu kan. Lah, ndelalah itu kecelakaan betul orang yang di perjalanan. Terus yang dipamiti bilang gini, wah, lah salahe ora nurut aku, wis tak peseni lho. Kon hati-hati, kon anu banggel. Ngono ku jane ora bener. Omonganmu iki jane ora enek gunane asline kan. Gitu loh. Ini bapaknya perintah ke anaknya, anaknya juga dan kebetulan selamat. Ngono kan? Lah itu memang dikodar selamat, ngono. Ya, sejak awal memang dikodar selamat, bukan kok karena mereka nurut omongannya bapaknya, bukan. Ya. Ila kecuali hajatan, keperluan. Min nafsi Yakub, dari dirinya Yakub. Qadhaha, yang mendatangi atau berkehendak dia Yakub pada hajah. Ya. Yes, kecuali itu ya hanya keperluannya Yakub di dalam dirinya Yakub yang dilaksanakan oleh Yakub. Yes, ucapan kasih sayang itu tadi, biar anaknya tidak tertimpa bahaya, gitu saja. Wa inahu, dan sesungguhnya Yakub iku ladu ilmin, niscaya mempunyai ilmu, alam nahu, yang mengajarkan kami Allah hu pada Yakub. Dan bagaimanapun Yakub itu ya mempunyai ilmu dari apa yang aku ajarkan pada dia. Walakin, dan tetapi, aksaronas, kebanyakan manusia, ini orang kafir, layak lamun,
ya, tidak ngerti mereka, tidak tidak percaya tentang masalah ilham yang diberikan Allah kepada kekasih-kekasihnya. Wong kafir ora percaya masalah ilham yang diberikan Allah kepada kekasihnya.